Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D yang ginuk-ginuk tambah ginuk-ginuk lagi. Mbok D mau pansos guys. Mbok D ini yang kerjanya pansos. Ini guys, kemarin, bukan kemarin sih, kemarin lusa Mbok D serasa dijigal gitu guys, dijigal anak kecil. Dijigal anak kecil, dijigal tahu ya guys ya, jadi dicegat gitu ya sama anak kecil. Jadi Mbok D merapa diibaratkan tuh apa ya, ya namanya dijigal anak kecil ya guys, sampai Mbok D hampir terpleset gitu, terpleset mental gitu. Enggak sih guys, enggak sampai terpleset. Jadi begini loh guys, Mbok D mau ngawalin dari mana dulu ya. Jadi Mbok D merasa itu tadi kena jigal anak kecil. Kadang-kadang anak kecil itu bahaya juga guys. Kita yang sudah dewasa ini nggak terasa bahwa anak kecil itu sebenarnya bahaya gitu kan. Karena anak kecil tuh nggak tahu di mana, apa ya, namanya juga anak kecil ya guys ya. Jadi masih belajar berjalan, masih belajar berpikir gitu kan. Tapi itu tadi guys, Mbok D bilang di sini namanya Mbok D, ini buat Mbok D sendiri ya. Mbok D lagi baper ngawur gitu. Jadi apa, di media sosial saat ini kadang-kadang Mbok D itu baper ngawur, nggak jelas gitu. Nggak guys, jadi pada intinya begini, Mbok D itu dia itu tadi dijigal anak kecil, hampir kena mentalnya Mbok D gitu ya. Lalu Mbok D berpikir yang positif, Mbok D selalu positive thinking gitu ya. Aduh, anak kecil jigal-jigal Mbok D, ntar jatuh baru tahu, maksudnya sendirinya gitu yang jatuh. Karena Mbok D lebih dewasa dan Mbok D bukan mau sok tahu gitu ya guys ya. Pada intinya kadang-kadang ya itu tadi yang menurut kita dia masih anak kecil gitu ya, yang apa, nggak membahayakan. Justru itu kadang kecil itu juga membahayakan guys. Jadi kita juga harus waspada, karena anak kecil itu bisa membuat korban juga gitu ya. Jadi ya berwas-was gitu. Anda semua tahu yang aku maksud ya. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan anak kecil. Tetapi ya itu tadi, Mbok D dijigal gitu kan. Di depan umum lagi guys. Jadi ya itu tadi, Mbok D agak sedikit kecewa. Tapi bukan karena mentalnya Mbok D langsung jatuh gitu. Enggak guys. Karena Mbok D sudah apa ya, uji mental. Jadi mental Mbok D itu sudah kegembleng dari kecil. Jadi untuk menghadapi hal ini Mbok D hanya terkejut aja gitu. Terkejut karena itu tadi baper ngawur itu. Jadi begini guys, di media sosial ini kita bukan berarti kita tidak boleh baper atau kita tidak boleh pansos gitu ya. Kita ini masih manusia biasa. Kalau kita mau pansos, mau baper, mau apapun guys, itu sah-sah saja gitu ya. Tapi itu tadi guys, jangan ngawur gitu loh. Karena kalau ngawur, kayak kita lempar bumerang, itu akan bam, kembali ke diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita tidak dilarang di sini baper atau berpansos gitu ya. Selama Mbok D di apa, dunia media sosial saat ini gitu ya. Ya itu tadi guys, apa, memang harus belajar dalam segala hal gitu ya. Apapun yang Mbok D dengar, apapun yang Mbok D lakukan, itu Mbok D bertanggung jawab ya. Jadi agar kita pun
menjadi gitu ya apa contoh bagi generasi-generasi mendatang gitu ya, karena media sosial ini digital ya guys ya, itu tidak bisa dihilangkan ya. Apapun yang kita sudah buat itu akan tidak bisa menghelak dan tidak bisa memungkirin gitu ya. Jadi agar kita juga menjadi contoh bagi penerus-penerus kita, makanya kita boleh pansos, kita boleh baper gitu ya. Asal ya itu tadi guys, jangan ngawur. Karena kalau ngawur itu bahaya. Satu orang yang beli nangka, yang kecipratan getahnya itu banyak sekali gitu kan. Jadi juga di sini mental ya guys ya, mental itu harus dijaga. Karena kalau kita di media sosial, di medsos begini, mental kita tidak mau digembleng atau kita tidak mau belajar, kita akan habis guys. Boris sudah melihat beberapa rekan gitu ya. Sebagian sampai tergeletak, nggak bisa bangun lagi, akhirnya menyerah gitu ya. Karena apa? Belum siap mental. Ya. Jadi Mbak De cuma Mbak De bukan mau menggurui guys, Mbak De sendiri juga belajar gitu ya. Sampai saat ini pun kadang Mbak De ya itu tadi suka terkejut gitu. Bukan berarti Mbak De tergeletak, enggak. Mbak De pikir secara logisnya apa yang harus Mbak De koreksi dari diri Mbak De sendiri gitu ya. Mbak De juga masih belajar, bukan berarti Mbak De itu wah gitu. Enggak juga guys. Jadi di sini di mensos ini kita memang benar-benar harus mengerti apa arti semuanya ini. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh semuanya tuh dimasukkan hati. Semuanya orang yang pansos, orang yang ini media sosial guys. Ya. Media sosial itu kita juga harus ada etika ya. Kita juga tidak boleh sembrono gitu ya. Maksudnya kita melukai orang lain semaunya dengan kata-kata gitu. Enggak lah guys. Di sini pun kita ada tata keramanya. Jadi bukan berarti kita di mensos ini semaunya kita berbuat gitu. Tidak seperti itu juga guys. Ya kalau yang mau berbuat silahkan aja. Disahkan sih enggak, tapi ya bisa dihitung itu pelanggaran gitu ya. Nah maksudku di sini guys, Mbak De belajar gitu untuk melihat ke depan, positive thinking dan tidak membiarkan semuanya dimasukkan ke hati secara pribadi gitu guys. Karena mensos ini sangat luas sekali. Mensos ini seluruh dunia berlaku gitu ya guys. Jadi bukan hanya untuk perorangan, sesama rekan atau enggak guys. Ini global ya. Global itu berlaku untuk seluruh dunia. Dunia melihat kita gitu ya. Siapa yang di sini yang berpansos akan di center dunia. Nah, jadi siapkah kita di mensos saat ini gitu? Kalau kita belum siap, belajar, mempersiapkan diri gitu ya. Mbak De sendiri pun perlu proses ya. Bukan berarti Mbak De lahir di mensos ini langsung pede gitu ya. Pede boleh guys ya. Itu tadi baper pun boleh, kita masih manusiawi. Kalau kita nggak pernah baper malah ini perlu dipertanyakan gitu loh ya. Tapi bapernya itu yang seperti apa gitu. Itu tadi jangan ngawur ya. Karena kalau kita baper ngawur, boleh ulang lagi seperti main bumerang. Bumerang itu kalau kita lempar dia kembali ke kita guys ya. Ada yang suka main bumerang? Mbak De pernah dulu ya lempar bumerang. Ternyata bumerangnya ngejar Mbak De gitu. Karena Mbak De nggak tahu. Lalu orang bilang ya itu namanya bumerang gitu. Mbak De lempar fing gitu ya.
Wah, untung Mbok De langsung ini menghelak gitu ya. Karena kalau nggak hampir kena kepala gitu kan. Nah, jadi begitu guys. Kita pun di sini di Mensos ini semua belajar mengasah mental kita. Bukan berarti Mbok De ini badannya besar. Ya sudah berapa lama sih di Mensos gitu ya. Itu semuanya tidak ada hubungannya karena mental itu tergantung kita. Kalau kita mau cepat belajar, juga kita bisa cepat lulus gitu ya guys ya. Tapi kalau kita tidak mau belajar mental kita, ya tentu aja itu akan lama prosesnya. Nanti orang lain ngomong apa tersinggung, orang lain ngomong begini tersinggung, akhirnya tersinggung sama semua orang gitu ya. Akhirnya kita merasa minder karena seolah-olah semua orang kok memojokkan diriku gitu ya. Nah, koreksi diri kita sendiri kembali lagi gitu ya. Kalau 1-2 orang yang memojokkan kita itu masih logis. Tapi kalau banyak orang yang memojokkan kita, mari kita koreksi diri kita gitu ya. Apakah kita ini memang benar-benar maksudnya gini, apakah mereka tuh semuanya salah gitu ya. Cuma diriku aja yang nggak pernah salah gitu. Enggak lah guys. Itu semua kita mengoreksi diri kita masing-masing. Gitu ya. Kalau Mbok De memang Mbok De ini masih belajar. Kadang Mbok De pun masih, ya nih tadi, saat ini Mbok De pun lagi baper dan mau pansos gitu ya. Ya, itu namanya kita hidup di media sosial ya guys ya. Mbok De tidak ada lagi yang tertutup dalam kehidupan di Mensos ini. Karena Mbok De sudah terjun di dunia Mensos saat ini. Ya udah, apa adanya. Mantan janda tua dinikahi berondong bule sehingga dunia jadi goncang gitu ya. Dengan bermacam-macam pendapat dan pro dan kontra gitu ya. Tapi yang Mbok De harus siap menghadapi hal ini karena Mbok De ambil langkah. Mbok De menikahi seorang berondong atau Mbok De dinikahi gitu ya. Seorang berondong yang umurnya jauh berbeda, jelas media sosial akan mengincar Mbok De dari seluruh penjuru gitu ya. Dan itu ada pro dan kontra guys ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Itulah media sosial ya. Apakah Mbok De harus ambil hati gitu semuanya? Tentu saja tidak guys, karena semua orang boleh berkomentar apa saja. Mbok De tidak pernah membatasi siapapun boleh komentar, karena komentar itu tidak dilarang. Tetapi Mensos sendiri yang membuat peraturan bahwa kita harus pakai etika dan lain-lain. Bukan Mbok De yang bikin peraturan. Mbok De mah nyantai aja ya. Itu terserah karena haknya orang. Mbok De tidak bisa melarang orang lain berkomentar mengenai kehidupan Mbok De gitu ya. Yang positif maupun negatif. Karena setiap orang itu berhak punya punya pandangan. Jadi Mbok De tidak mau membatasi orang-orang harus berpikir seperti apa yang Mbok De pikir gitu loh. Itu tidak mungkin guys. Karena setiap manusia itu kita dikasih otak gitu ya. Masing-masing kita punya porsi gitu ya. Porsi kita, otak kita tuh segede apa, sekecil apa, sejauh mana gitu kan. Nah begitu pula juga Mbok De. Otaknya Mbok De untuk Mbok De sendiri berpikir. Kalau Mbok De harus memikirkan orang lain, bagaimana orang lain itu berpikir seperti yang aku inginkan. Lah lama-lama nanti Mbok De ya edian guys, karena tidak mungkin gitu loh. Nah, jadi di sini Mbok De walaupun pansos, Mbok De baper, Mbok De menikahi seorang berondong bule yang umurnya jauh berbeda.
Mbok De ambil langkah ini, Mbok De sudah tahu resikonya bagaimana. Yaitu tadi ada pro dan kontra. Nah pertanyaannya, siap nggak Mbok De untuk menghadapi kritik-kritik dan lain-lainnya itu gitu kan. Kalau Mbok De sih belajar ini guys, belajar belajar positif aja. Jadi kritik itu membangun. Ya lain kalau orang itu ada rasa iri dan dengki, itu beda lagi guys. Umpamanya berusaha untuk menyakiti, nah, itu beda lagi. Sekalipun itu guys, Mbok De harus menanggapi dengan profesional. Mbok De tidak ambil secara per orang gitu, karena itu tadi kembali lagi, setiap kita punya otak untuk berpikir, punya pikiran untuk berpikir. Jadi kita masing-masing punya tugas untuk berpikir untuk diri kita sendiri. Kalau Mbok De harus membatas-batasin orang lain berpikir seperti Mbok De pikirkan, itu tidak mungkin guys. Jadi Mbok De terima pro dan kontra dalam kehidupan Mbok De. Punya suami berondong, bukan berarti Mbok De itu langsung perfect gitu, karena Mbok De siap gitu ya. Mbok De pun belajar guys. Kadang memang sakit gitu ya, ada komentar-komentar yang aduh gimana gitu ya. Tapi silahkan aja, karena masing-masing itu punya pemikiran gitu ya. Mungkin pemikiran yang di luar sana, Mbok De ini udah tua, nggak pantas sama anak muda, nggak tahu malu atau bagaimana. Itu kan pendapat seseorang ya. Pendapat seseorang pun kita harus hargai guys ya. Jadi bukan berarti kita tuh, wah kalau komentar mengenai hidupku harus yang positif dong, karena aku ini kan sudah baik hati dan bagaimana gitu ya. Nggak bisa guys, karena kita ini hidup bersosialita sama orang lain, kita nggak hidup sendiri ya. Kesalahan kita itu orang lain yang lihat, bukan diri kita sendiri. Maka dari itu kan Mbok De sekali lagi seringkali minta maaf gitu, karena Mbok De pasti masih bisa berbuat kesalahan. Dan nggak mungkin gitu Mbok De itu nggak pernah berbuat salah. Dari kata bahasa pun, karena Mbok De mungkin udah terlalu lama di Eropa, terutama di Jerman. Kadang-kadang bahasa Indonesia itu maksudnya Mbok De tidak seperti itu. Nah keluarnya seperti itu ya, mohon maaf gitu guys. Itu mungkin kasar gitu ya. Bukan berarti Mbok De itu sengaja mau nyakitin orang. Enggak guys, dari pihak Mbok De itu belajar dan belajar lagi gitu ya. Mbok De berusaha untuk sebaik mungkin. Tapi kan sekali lagi kita masih manusia biasa. Tak mungkin gitu kita tuh nggak pernah nggak berbuat salah gitu ya. Jadi pada intinya kayak gitu guys. Kita boleh baper, kita boleh mengutarakan isi hati kita. Kalau kita punya sahabat untuk curhat, kita boleh curhat, tapi jangan salah punya sahabat ya guys. Kayak Mbok De yang selalu salah gitu ya. Mbok De nyangka ini sahabat Mbok De, ternyata Mbok De nggak dianggap sahabat. Nah itu jangan guys, jangan. Cari teman yang bisa kita ajak bicara, yang tidak menjerumuskan guys. Ciri-cirinya bagaimana gitu kan? Ciri-cirinya tuh begini guys, kalau teman yang benar, biasanya kalau kita ajak gosip itu dia kurang begitu suka dan dia akan mengatakan kejujurannya. Itu namanya baru teman gitu ya. Bahkan dia tidak bumbu-bumbuin ya. Dia ngomong seadanya dan bahkan dia mengkritik, membangun ya. Nah itu biasanya seorang teman. Tapi kalau orang tersebut kita ajak bicara bahkan akan membumbui dan
memanas-manasi supaya meleduk gitu ya. Kalau aku bilang itu bukan temen ya, karena tanpa sadar dia sudah mendorong kita di tempat yang bahaya gitu kan. Karena kalau situasi panas akhirnya kita meledak-ledak, semua orang kena kecipratan gitu. Nah yang berbahaya kan untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita bercurhat boleh, yaitu tadi sama orang yang kita percayai, yang tidak menjerumuskan kita, sehingga kita tetap di jalan yang lurus, menuju ke jalan yang lurus gitu guys. Walaupun kadang jalan kita masih lengkok-lengkik gitu ya. Nah, jadi silahkan mau berpansos, mau apa yang kita mau lah. Jadi terserah kita gitu mau baper atau bagaimana. Cuma itu tadi guys, di media sosial ini kita harus benar-benar waspada. Ini digital guys ya, yang tidak bisa dihilangkan. Bisa kita hilangkan tapi itu masih ada terus gitu ya. Nah jadi ada baiknya kalau kita punya rem gitu ya. Kalau kita udah berasa mau baper, mau bagaimana, cari di mana kita bisa tenang. Karena di medsos ini juga perlu ketenangan. Di medsos ini justru lebih parah daripada dunia nyata gitu guys ya. Jadi kita harus inilah pinter-pinter membawa diri. Kalau mau pansos monggo, mau baper silahkan, tapi jangan ngawur gitu. Karena kalau ngawur itu, ya itu tadi guys, kita bisa ditabokin orang gitu kalau kita ngawur. Karena mungkin masalahnya hanya sama satu orang, akhirnya branded kemana-mana. Karena kita terlalu cicit gitu ya. Kenapa? Gak bisa menguasai diri gitu loh. Nah jadi kita belajar ya, berusaha menguasai diri agar kita tidak kena pancingan-pancingan yang fatal gitu ya guys ya. Ini Mbok De, unek-uneknya Mbok De aja karena Mbok De lagi baper. Mbok De lagi baper guys, baper tingkat dewa. Dan Mbok De saat ini lagi pansos gitu kan. Ya begitulah guys. Jadi kita boleh baper, pansos, namanya kita di mensos. Jadi kita boleh, asal jangan melukai orang lain. Karena kalau kita melukai orang lain itu tanpa sadar merugikan diri sendiri gitu ya. Nah, jangan semuanya tuh ditelan mentah-mentah. Ya guys, aku ingatkan sekali lagi guys. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, itu jangan ditelan mentah-mentah. Bahasa Jawanya tuh bisa keloloten gitu. Karena di media sosial ini kita juga harus belajar mengebalkan mental. Karena di media sosial ini ada gimmick-gimmick yang kadang kita tidak tahu bahwa itu fake atau asli gitu ya. Jadi harus bisa membedakan gitu ya. Mana yang benar, mana yang salah, apakah ini untukku atau hanya untuk kembang lambe gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih kita ini guys, untuk kita semuanya ya, terutama Mbok De itu harus lebih lagi belajar, lebih peka, lebih mengerti apa maksud semuanya ini gitu guys. Jadi biar Mbok De nggak uring-uringan dan baper di media sosial ini guys ya. Begitu guys, inilah cuap-cuapnya Mbok De pagi ini atau siang ini. Karena Mbok De ada unek-unek yang harus dikeluarkan, makanya Mbok De sudah keluarkan semuanya. Akhir kata Mbok De minta maaf kalau ada yang mungkin tersinggung atau merasa apa yang Mbok De bicarakan ini nyinggung gitu ya. Mbok De di sini tidak
bermaksud menyindir maupun menyinggung siapapun yang di luar sana. Tidak guys, ini Mbok De bicara pengalaman Mbok De diri sendiri gitu ya. Mbok De kadang-kadang suka baper gitu ya. Mbok De kadang-kadang ya pansos baper gitu. Itu diri Mbok De sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan di luar sana tidak ada yang tersinggung, dan ini Mbok De bicara dengan diri Mbok De sendiri gitu guys ya. Jadi kata-kata yang tidak berkenan Mbok De mohon maaf. Mudah-mudahan ada hikmahnya video ini guys. Terima kasih yang sudah menyimak. Dan jangan lupa tetap tersenyum. Dan bahagia itu penting guys. Kayak Mbok De guys. Mbok De selalu bahagia, selalu happy, selalu menikmatin hidup ini gitu guys ya. Bersama suami berondong bule. Begitu guys. Jadi semuanya jangan dimasukkan ke hati guys. Kita harus belajar menyaring, disaring guys. Kalau kita dengar sesuatu harus disaring, dan supaya pikiran kita tuh semuanya jernih gitu guys. Tidak butek gitu ya. Nah ini media sosial guys. Jadi semuanya itu jangan dimasukkan ke hati, jangan diambil secara mentah-mentah, tetapi disaring. Punya saringan nggak guys? Begitu guys, Mbok De masih bisa ketawa terus walaupun lagi baper dan lagi pansos gitu guys ya. Oke, sampai di sini dulu guys ya. Ketemu lagi di video berikutnya, cuap-cuap Mbok De ya. Oke, I love you guys. Bye-bye.